Nah, ini project saya dari Jakarta namanya itu VSPN Project Nah, tahu nggak VSPN Project itu bertujuannya apa? Oke, jadi VSPN Project itu adalah VSPN Project itu bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu sosial dan fokus utama kami itu adalah pada bagian kualitas hidup Nah, menurut kualitas hidup gimana di setiap hari? Oke, baik. Oke, bagus sekali Nah, jadi ada tiga yang mempengaruhi kualitas hidup susu. Yang pertama itu adalah lingkungan hidup. Tahu nggak World Health Organization? Oke, jadi WHO atau World Health Organization itu adalah organisasi kesehatan dunia. Nah, contohnya itu mereka itu pernah membantu menangani soal COVID-19 semalam itu yang tahun lalu itu. Nah, mereka itu bilang jadi itu kematian itu dikarenakan oleh lingkungan yang buruk menurut lingkungan di tempat itu gimana? Oh, aman aja lah. Mungkin terkadang ada orang buang sampah kan. Ajar gak itu orang? Oh, bagus. Tetap selalu jaga kebersihan kan Nah, oke ada lagi selain lingkungan itu adalah makanan kita setiap hari Nah, kenapa mempengaruhi banget? Karena setiap hari itu kita pasti perlu makanan kan untuk menjalani kehidupan kita Nah, berarti makan apa yang kita makan itu bakal berpengaruh kali di dalam kualitas hidup kita Nah, menurut itu lebih sering makan yang mana junk food atau healthy food? Dua-duanya. Oke, berarti makan itu seimbang. Oke, bagus. Perlu diperhatikan ya Terus ada lagi yaitu stres berat pernah nggak mengalami stres berbahaya yang berat-berat gitu? Nggak tahu ya. Oke, jadi mungkin pernah nggak mengalami efek berbahaya dari stres, mungkin kayak Ambronto, mungkin depresi atau kecemasan, sindrom metabol atau nggak mungkin merasa berat badan. Pernah nggak mengalami contoh-contoh kayak gitu? Enggak lah ya Oke, berarti hidupnya cukup santai lah, cukup ya nggak terlalu beban kali lah nah podcast tentang kesehatan lah masih nggak WHO tadi tuh. Oke, jadi kata WHO itu loh 80% kematian di seluruh Indonesia itu mengalami 80% warga negara Indonesia mengalami penyakit kritis duluan sebelum meninggal dunia jadi artinya itu 4 dari 5 orang itu mengalami penyakit kritis dulu sebelum meninggal, sisanya itu mungkin terkena bencana alam nah artinya itu kalau bisa dibilang salah satu anggota keluarga itu terkena penyakit kritis adalah 100% berdasarkan data ini percaya nggak kalau penyakit kritis bisa nyerang siapa aja artinya? Oke, betul sekali itu bisa nyerang siapa aja nah, contoh-contoh penyakit kritis itu kayak mana yang paling sering ditemui itu adalah ada stroke, sakit jantung, gagal ginjal, dan kanker. Nah, menurut ini yang mana paling berbahaya Oh, gagal ginjal ya kalau boleh tahu ya boleh pilih gagal ginjal tuh karena ada mungkin kerabat atau teman atau mungkin tetangga yang pernah mengalami hal serupa tetangga ya biaya pengobatannya kira-kira berapa 2 M ya? 3 M. Betul sekali kurang lebih segitulah kurang lebih sekitar 3 M untuk biaya pengobatan gagal ginjal nah, kan mau kasih analogi nih tentang penyakit kritis nih tahu nggak
ini gambar apa. Betul sekali, ini gunung es. Nah, ini gunung es bukan gunung es sembarangan. Ini adalah gunung es dari film Kapal Titanic. Itu pernah kan nonton tuh. Oke, jadi kronologinya tuh kayak gini. Ada nakoda kapal nih, nggak mengemudi kapal Titanic. Terus dia melihat adanya gunung es ini. Nah, yang dilihat itu cuma bagian atasnya, jadi dikiranya mungkin kecil sama dia. Pada akhirnya dia meremehkan, dia abaikan, dan akhir-akhirnya itu gunung es ini nabrak lambung kapal Titanic itu yang bikin kapal Titanic itu tenggelam. Nah, itu analoginya itu sama, penyakit kritis itu sama seperti gunung es. Orang-orang itu cuma melihat beban yang terlihat doang, seperti biaya pengobatan doang. Itu yang terlihat doang. Nah, yang tidak terlihat itu seperti apa. Yang saya kasih contoh, misalnya bapak ini terkena ginjal. Kira-kira susu mau rekomendasi berobat di mana? Di Malaysia. Kenapa nggak mau di Indonesia? Setuju sih. Emang terkadang di Indonesia tuh ada agak lambat juga kan. Nah, oke. Itu kira-kira biaya pergi ke Malaysia tuh menurut susu ada gak? Ada lah ya. Nah, itu termasuk beban yang tak terlihat. Nah, belum lagi misalnya kalau bapak ini kerja sebagai dokter atau yang menjual jasanya, itu bisnis atau pekerjaan itu bakal gak ada. Gak ada income jadinya. Nah, kalau ada langganan itu kan jadinya hilang juga kan. Karena yang kritis itu perlu lama juga pengobatannya. Nah, akhirnya itu bisa jadi bapak ini kena jadi bangkrut. Nah, semua kerugian itu kalau ditotal-totalin itu bisa sampai 5 kali dari biaya pengobatan biasanya. Nah, itu gede kali. Jadi Bram mau kasih solusi buat hal tersebut. Nah, ada suami dan istri. Mereka bekerja untuk mendapatkan namanya income. Nah, income digunakan buat apa? Ya buat biaya hidup, ditambah dengan tabungan atau investasi. Nah, tabungan investasi itu bakal digunakan buat biaya pendidikan anak, dana darurat, dan dana pensiun. Nah, menurut setuju sama saya kalau tiga hal tersebut adalah tujuan keuangan. Setuju lah ya. Nah, nih, contohnya si bapak A ini, si suami A ini umurnya 35 tahun, terus dia tidak merokok. Dia udah bayar di bank itu sebesar 10 juta per bulan, dan sudah hampir setahun. Amit terkena gagal ginjal. Nah, biaya pengobatannya kurang lebih 2M. Kira-kira mau juga dibayar sama bank? Nggak bakal kan. Nah, berarti si bapak ini mau dapat uang dari mana? Ya pasti mau jual aset kan. Harus mau nggak mau harus jual aset kan. Ya asetnya apa? Seperti rumah, mobil. Nah, tapi kan anak sama istri mau tinggal di mana? Ya kali kan mau tinggal di jalan raya kan. Nah, berarti itu bukan pilihan. Mungkin pilihan kedua adalah pinjaman online, Anda minjem sama kawan. Tapi kan siapa yang mau ngasih pinjam 2M? Belum lagi kalau pinjam di online itu bakal berbunga-bunga lagi. Nah, bunga itu pasti bakal besar. Gitu. Terus belum lagi, terus kalau bukan meminjam sama kerabat, menurut ada apa lagi? Nggak tahu. Nah, menurutku satu lagi itu adalah semangat. Tapi
Bang mau tuh berapa lama tuh penyakit kritis itu udah harus diselesaikan segera so, atau terjadi komplikasi lagi so nanti kalau kelamaan. Nah berarti Bang Am bukan pilihan kan so. Tuh misalnya kalau si bapak ini beli asuransi kesehatan, tapi kira-kira Susu pernah nggak beli asuransi kesehatan? Nggak pernah, oke. Jadi ada contohnya si bapak ini beli asuransi kesehatan dan bayarnya 4 juta per bulan dan sudah setahun bayarnya. Sama juga gagal ginjal biaya pengobatan 2 M. Kira-kira bapak A bakal di cover gak sama asuransi kesehatan? Nah itu tergantung sama jenisnya. Yang inner limit itu nggak bakal dibayar so. Ya, contoh karena ada batasnya gitu so. Biasanya dan batasnya itu biasanya sedikit so. Contoh yang inner limit itu ini ada contoh nasabah yang pernah kasus inner limit ini so. Nah, dia dia mengajukan biayanya sebesar 1,9 M, tapi tapi yang di cover cuma 150 juta. Artinya itu dari asuransinya tuh inner limitnya 150 juta so. Kira-kira nih selisih dari 1,9 M dan 150 juta berapa so? Besar banget so. Nah kalau aku selisin ya itu sebesar 1,7 M so. Nah itu besar sekali so, dan itu harus dibayar oleh nasabahnya itu sendiri. Nah, terus ada asuransi satu lagi so, namanya sesuai kesehatan. Kira-kira mau nggak dibayar sama mereka biaya pengobatnya? Betul sekali mau dibayar. Kenapa? Karena sesuai namanya so, dia akan cover full sesuai tagihan yang diajukan. Yang ada contoh nasabah yang beli asuransi kesehatan yang sesuai tagihan so. Nah, si bapak si nasabah ini mengajukan pengajuannya sebesar 4,4 M. Dia itu mengalami penyakit leukemia dan dibayar full su sebesar 4, M juga su. Nah tapi kan namanya penyakit kritis nggak bakal bisa kerja kan su. Kalau udah nggak bisa kerja menurut Susu bisa nggak dapatin income lagi nggak kan. Nah kalau tabungan gimana? Pasti habis juga kan su untuk biaya mungkin biaya utang atau apa apapun. Nah tapi ada loh su yang nggak bakal habis su, itu biaya hidup su. Kira-kira asuransi kesehatan mau nggak bayar su? Nggak kan su. Nah itu Premdi ini menawarkan ada yang lebih bagus so, daripada asuransi so. Itu namanya FSP so. Nah itu pernah nggak dengar Financial Stability Program atau nggak FSP so? Yang Bram kasih contoh ini, si bapak A itu bayar 4 juta per bulan yang sudah setahun pembayarannya. Amit-amit terkena penyakit kritis gagal ginjal dan biaya penguatannya 2 M. Kira-kira bapak kira-kira FSP ini mau nggak bayar so full? Benar so, bakal dibayar full dengan menggunakan namanya kartu sakti. Dia juga memberikan namanya rawat inap so, untuk seumur hidup, dan juga kamar VIP 1 bedroom juga so, untuk seumur hidup di negara Asia, Asia dan Australia so. Semua Asia dan Australia ya so, itu gede banget so. Lagi dia akan memberikan namanya income replacement atau nama lain atau bahasa Indonesia nya itu penanggung biaya hidup so. Nah kira-kira kalau udah aktif kayak gini si bapak A masih perlu bayar gak so? Congrats, dia nggak perlu bayar lagi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun hingga umurnya itu sudah sampai berumur 65 tahun so, dan itu dijamin. Belum lagi misalnya amit-amit dia dipanggil Tuhan, dia anaknya akan mendapatkan dana warisan so sebesar 2 M. Nah
belum lagi semua yang dibayar sama bapak ini bakal balik lagi ke anaknya. Nah, belum lagi saya juga akan mendapatkan namanya special benefit. Special benefitnya apa? Jalan di tahun ketiga atau di bulan 25. Kira-kira nih mana yang lebih bagus